Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Penguji Uji Kinerja PPG dalam Jabatan. Perkenalkan, saya Helmi SPD, guru pengajar fisika di SMA Negeri 4 Malang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Juga selaku mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022 dengan prodi Pendidikan Fisika di Universitas Negeri Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 22001923184031. Pada hari ini Senin 12 Juni 2023 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMA Negeri 4 Malang menerapkan K13 kelas 12 IPA dengan materi sumber energi. Mohon masukan dan saran guna perbaikan ke depan. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum pelajaran kita mulai hari ini, mari kita berdoa dulu. Semoga kegiatan pembelajaran ini lancar. Siapa yang pimpin berdoa hari ini? Oke, Haris, silakan pimpin berdoa. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Baik, gimana? Hari ini masuk semua apa ada yang tidak masuk? Siapa? Sakit. Aura. Aura kenapa? Sakit. Sakit. Oke, kalau yang lain Aura sakit, terus Dipa mana Dipa? Ke kamar mandi. Oh, Dipa juga belum masuk ya? Oke, terus siapa lagi? Aura, Dipa, dan? Sudah, 2 anak ya? Oke, 2 anak tidak masuk. Baik. Oke, semoga yang sakit segera sembuh, yang lainnya segera mengikuti kegiatan pembelajaran kita. Oke, baik anak-anak, kita perhatikan ke depan. Ya. Oke. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke dalam pokok bahasa kita yaitu KD sumber energi. Ya. Di hari ini kita akan melanjutkan KD ini dan menyelesaikannya pada bagian ini. Ya, saya mengingatkan kembali berkaitan dengan kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya adalah 3.11, menganalisis keterbatasan sumber energi dan dampaknya bagi kehidupan. Sedangkan 4.11 adalah menyajikan ide atau gagasan penyelesaian masalah keterbatasan sumber energi, energi alternatif, dan dampaknya bagi kehidupan. Oke, di beberapa pertemuan sebelumnya ini sudah saya sampaikan. Ya. Karena ini adalah bagian akhir, tentunya kalian sudah pernah ya menerima beberapa pengetahuan dasar atau materi-materi yang sudah kita bahas. Di sini saya ingin mengingatkan kalian kembali berkaitan dengan materi-materi tersebut. Di sini saya menanyakan tentang sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan. Kira-kira siapa yang membantu saya untuk mengingat kembali definisi dari sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan? Siapa yang mau mencoba? Saya, Pak. Oke, siapa namanya? Siva. Siva, silakan berdiri Mbak Siva. Jadi sumber energi terbarukan itu sumber dayanya itu bisa diperbarui. Jadi Ya. itu kayak berasal dari alam, bisa digunakan terus menerus. Ya. Nah, sedangkan untuk sumber energi tidak terbarukan, itu sumber energinya itu tidak dapat diperbarui lagi, jadi itu terbatas. Jadi kalau misalnya digunakan itu udah habis ya udah nggak bisa digunakan lagi gitu, Pak. Oke, benar sekali. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Siva. Oke, hebat sekali ya. Oke, yang kedua adalah berkaitan dengan contoh. Siapa yang mau menyebutkan contoh sumber energi terbarukan? Yang terbarukan aja. Oke, Mas Dio, silakan berdiri Mas Dio. Mungkin sumber energi terbarukan yang saya ketahui itu contohnya Ya. dari angin, Energi angin, terus ada air, terus ada matahari. matahari. Oke, terima kasih Mas Dio. Tepuk tangan untuk Mas Dio. Oke, ada lagi? Oke, silakan Mas Dandan. Menambahkan? Yang tidak terbarukan belum? Oh, mau menyebutkan yang tidak terbarukan? Boleh, silakan Mas Dandan. Contohnya apa, Mas?
Energi yang tidak terbarukan di sini. Minyak bumi, Pak. Oh, minyak bumi. Seperti apa contohnya yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ini? Bensin? Oh, bensin sudah nggak ada ya. Terus apa? Pertalite ya, sejenisnya itu ya. Iya. Oke, ada lagi? Itu yang saya tahu. Oke, tepuk tangan untuk Mas Jardan. Oke, alhamdulillah ternyata kalian sudah memahami dan mengingat pokok bahasan kita yang kemarin. Ya, ini cukup hebat sekali. Harus tetap semangat. Nah, kita lanjutkan. Nah, saya punya 2 gambar. Ya, mari kita tebak gambar. Ada yang tahu enggak ini gambar apa? Oke, ada yang mencoba? Siapa yang pengen menjawab? Ini gambar apa? Kenapa Mbak Mareta? Silakan Mbak Mareta berdiri dong biar kita tahu mana yang namanya Mbak Mareta. Oke. Ini gambar apa Mbak Mareta? Itu gambar bendungan. Oh, bendungan. Karangkates. Oh, Karangkates. Bendungan Karangkates. Oke, silakan duduk Mareta. Oke, ini kata Mbak Mareta ini adalah bendungan Karangkates. Ada yang tahu ini bendungan Karangkates itu untuk apa? Atau hanya sebuah bendungan saja atau bagaimana? Ada yang mau menjelaskan? Oke. Mas Jardan lagi. Oke, silakan Mas Jardan. Oke. Silakan Mas Jardan. Itu PLTA, Pak. Oh, pembangkit listrik tenaga air. Oke, pembangkit listrik tenaga air Karangkates. Karena tadi ada Karangkates. Bisa dijelaskan Mas bagaimana dia bisa menghasilkan listrik? Biasanya kalau misalkan di PLTA gitu, apalagi di bendungan, Ya. itu ada generatornya. Ya, terus? Habis itu dimanfaatkan arus airnya Ya. yang memiliki energi kinetik. Ah. Terus dia kan otomatis menggerakkan generatornya. Ya, terus? Habis itu diubah menjadi listrik. Ya. Itu kayaknya sistem listrik dinamis, Pak. Listrik dinamis. Oh, listrik dinamis. Oke. Terima kasih untuk Mas Jardan. Tepuk tangan untuk yang sudah menjawab. Oke. Ya, benar sekali ya. Ini adalah bangunan di daerah sekitar kita, yaitu Bendungan Sutami. Namanya Bendungan Sutami di daerah Dusun Karangkates. Kita nyebutnya Bendungan Karangkates. Ya, ini adalah pembangkit listrik tenaga air. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Jardan, bendungan ini memanfaatkan sumber energi terbarukan, yaitu apa? Air, lebih tepatnya energi kinetik ya. Nah, ini akan diubah menjadi energi apa? Listrik. Gerak, ya. Gerak dulu ya, generator tadi sebutnya. Nah, baru generator itu mengubah gerak menjadi Listrik. Nah, proses mengubah gerak itu menjadi listrik kita sudah membahasnya di pokok bahasan apa? Induksi. Benar, induksi elektromagnetik. Memang di rangkaian nanti ada listrik dinamisnya. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Bagaimana anak-anak? Bisa kita lanjutkan? Ya, oke, kita perhatikan ke depan. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, ada 2. Ya, sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, kita mengambil bagian ini adalah bagian yang terakhir dari KD 3.11 4.11, yaitu tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mendesain produk yang merupakan ide gagasan penyelesaian dari masalah keterbatasan sumber energi. Ya, terus yang kedua adalah peserta didik dapat membuat produk. Jadi mendesain terus membuat produk yang merupakan ide gagasan penyelesaian masalah keterbatasan energi. Jadi masalah kita itu di dunia sekarang, di level dunia itu adalah masalah krisis energi. Harapannya setelah kita belajar di bagian ini, kalian punya pengetahuan dasar yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi solusi ke depan tentang krisis energi tersebut. Jadi di masyarakat bisa gunakan. Penting sekali. Oke. Kita perhatikan. Nah, karena kita membuat produk, jadi ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Oke, yang pertama tolong perhatikan berhati-hati. Nah, karena membuat produk tentunya nanti ada kalian pakai cutter, pakai solder, pakai lem tembak atau apa yang berkaitan dengan listrik. Tolong berhati-hati. Ya. Kalian tahu itu ada arus listriknya, itu panas, jadi tolong berhati-hati. Yang kedua, tidak boleh makan dan minum. Ya, karena air mendekati listrik, nah, sangat berteman sekali nanti jadinya. Ya kan? Ya, benar, jadi berteman sekali nanti. Apalagi sambil makan ya, nanti keliru soldernya yang dipegang, itu berbahaya. Terus yang ketiga adalah tidak boleh bergurau. Ya, jadi main pedang-pedangan pakai solder jangan, ya kan? Oke, itu panas dan berbahaya. Jadi kita harus serius, tetap harus semangat, serius dan bekerja sama dengan benar. Ya, gurauannya nanti aja. Jadi kita harus tetap serius di sini. Oke, bisa dipahami di bagian ini? Bisa. Ya.
Oke, baik, saya akan mengecek pengetahuan awal kalian. Silakan keluarkan HP kalian, di scan barcode-nya, ya, terus dikerjakan. Waktunya 3 menit saja. Silakan diakses. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, terima kasih. Baik, kita lihat selanjutnya. Ya, ini adalah rangkaian kegiatan kita di hari ini. Karena kita akan membuat produk atau project, maka ada beberapa tahapan atau fase dalam proses pembuatan. Ini tolong diperhatikan dan dipahami. Nah, fase pertama kita akan memulai dengan pertanyaan mendasar. Terus fase kedua kita mendesain produk, ketiga menyusun jadwal penyelesaian produk, yang keempat monitor keaktifan dan perkembangan produk. Di bagian ini kalian membuat produknya. Yang kelima melakukan uji coba, jadi ini berfungsi apa tidak di bagian 5. Di bagian 6 evaluasi hasil dengan cara presentasi kelompok. Oke, terus ya, dalam kegiatan ini saya akan mengambil beberapa penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap, ya, kehadiran kalian, kedisiplinan dan kawan-kawan. Diskusi, ya, pada waktu kalian diskusi nanti akan saya nilai. Presentasi, pada waktu presentasi, dan produk yang jadi pun nanti akan mendapatkan penilaian serta pemahaman. Apakah kalian sudah duduk dalam bentuk kelompok? Sudah. Oke, yang belum silahkan bergerak ke kelompoknya masing-masing dan kondisikan kelompok kalian dan bersiap serta pelajari LKPD kalian. Silakan dimulai untuk bergerak ke kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak, sudah duduk dalam bentuk kelompok semuanya? Sudah. Baik, LKPD-nya sudah dilihat di classroom? Sudah. Yang print out berarti sudah memegang LKPD. Silakan sambil dibaca, ya, dan dicek dulu kelengkapan LKPD dan apa yang tertulis di dalam sheet. Oke, kita masuk ke fase pertama. Fase pertama adalah pertanyaan mendasar. Di sini saya mulai dengan menyajikan permasalahan di lingkungan sekitar kita. Oke, permasalahan itu adalah di beberapa titik di sekolah. Ya, di sini saya soroti adalah taman dan greenhouse. Ya, ternyata pada waktu malam hari kondisi lingkungan itu adalah gelap gulita. Artinya tidak ada penerangan di sana. Kira-kira solusi apa yang kalian tawarkan? Oke, saya pengen dengar solusi apa yang kalian tawarkan dengan permasalahan yang ada di sekolah ini. Ada yang mengacung? Oke, silakan Mbak Zakia. Berdiri Mbak Zakia. Jadi mungkin bisa dipakai lampu yang pakai sumber energi terbarukan. Lampu dengan menggunakan sumber energi terbarukan. Oke, boleh. Terima kasih Mbak Zakia. Oke, ada lagi? Siapa lagi yang mau mengusulkan sesuatu ide? Jasmine? Oke, silakan berdiri Mbak Jasmine. Jadi kan yang galakan Zakia kan bisa memakai sumber energi terbarukan. Nah itu bisa Ya. menggunakan contohnya angin. Angin, berarti nanti akan membuat apa? Jadi membuat kincir angin kayak di Belanda itu. Oh, kayak di Belanda ada kincir angin. Biar apa itu kincir anginnya? Biar waktu anginnya lewat, terus kan memutar kincir angin. Kan menggerakkan generator, jadi menggunakan bisa mengubah ke energi listrik. Oh, jadi lampunya nanti menyala karena kincir angin ya? Wah, usul bagus. Oke, bagus sekali Mbak Jasmine. Ada lagi yang mau mengusulkan? Oke. Kayaknya Mbak Ganis pengen menjawab sesuatu. Silakan Mbak Ganis. Silakan. Jadi kan kalau menurut saya kan punya karena Jasmine kan pakai angin ya. Tapi kalau di Indonesia kayaknya angin nggak stabil karena kalau di Belanda kan stabil. Ya, terus apa solusinya Mbak? Jadi kayaknya kalau pakai angin kan kurang. Kalau bagi saya sih pakai air bisa. Air. Oke. Air apa yang kita pakai nantinya Mbak? Air kolam yang di depan itu bisa. Kolam ikan, koi di depannya, air mancurnya itu. Oke, boleh. Usul yang bagus, nggak apa-apa. Silakan kita tampung. Oke, terima kasih Mbak Ganis. Ada lagi? Mbak Diva. Oke, Mbak Diva. Silakan Mbak Diva. Oke, silakan Mbak Diva. Kalau menurut saya sendiri, yang pertama pakai angin. Benar Iya. kata Ganis, kalau angin di sini kan kurang stabil. Terus kalau pakai air kan di sini airnya maksudnya nggak yang sederas itu kan Pak. Ya, Kalau pakai air oke. kan harus yang deras. Jadi menurut saya mending pakai cahaya matahari. Cahaya matahari, berarti memanfaatkan sumber energinya adalah cahaya matahari. Iya. Kenapa Mbak? Karena kalau matahari kan pasti setiap hari ada, terus juga Setiap hari ada, terus juga tempatnya juga di gazebo itu kan strategis kan.
maksudnya terbuka gitu loh. Terbuka, oke. Iya. Posisi tempat kita memang terbuka ya, Iya. sehingga sinar matahari kecenderungannya lebih besar. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Ternyata usul pendapat kalian bagus-bagus ya. Tetap semangat ya. Oke, semangat dulu. Oke, tadi diusulkan beberapa hal ya. Yang pertama apa tadi? Angin. Oke, angin. Ternyata angin tidak, karena kita bukan di Belanda katanya ya. Oke, kita negara tropis. Oke, gak bagus, katanya anginnya gak stabil. Yang kedua adalah air. Air terinspirasi kolam. Nah, masalahnya nanti kalau kolamnya ada pemadaman, terus kolamnya air mancurnya gak nyala, padam semuanya. Oke. Nah, tadi Mbak Diva mengusulkan sinar matahari. Nah, sinar matahari ini terpapar banyak sekali di sekolah kita. Jadi kita menggunakan apa Mbak tadi? Mbak Zakia mengusulkan membuat penerangan dengan menggunakan sumber energi terbarukan, yaitu kalau kita ambil di sini berarti yang paling memungkinkan adalah Sinar matahari. Sinar matahari. Oke, usul yang bagusnya. Kita harus berpikir ke depan. Oke, berarti kita buat seperti ini nanti. Nah, ya seperti ini ya. Oke, ini ada lampu taman yang menggunakan sinar matahari. Komponennya di sebelahnya ada panel surya, mobil charger, baterai, saklar cahaya, dan LED. Oke, anak-anak, ini mungkin hal yang baru bagi kalian, jadi jangan berputus asa. Kita selalu belajar dengan hal-hal yang baru, tetap harus semangat. Ya, ini saya sudah membuat prototipenya. Ini apa namanya? Panel surya. Iya, panel surya. Terus ini apa namanya? Baterai. Baterai. Terus ini apa namanya? Lampu. Lampu. Ya, jadi komponennya terdiri seperti ini. Nah, kira-kira kalau kita lihat ini ada panel surya, ada baterai, ada lampu. Kira-kira setelah kalian menemukan bentuk prototip seperti ini modulnya dijadikan satu. Kira-kira pertanyaan apa yang muncul dalam pikiran kalian? Oke, saya pengen tahu. Kira-kira apa? Oke, Mesa, silakan berdiri Mas. Oke. Jadi bagaimana panel surya itu mengubah gelombang sinar matahari menjadi energi listrik? Oke, bagaimana panel surya merubah sinar matahari menjadi listrik? Oke. Oke, selanjutnya ada lagi yang berpendapat? Mas Dio dulu. Oke, Mas Dio silakan. Komponen apa saja Pak yang diperlukan untuk membuat itu? Komponen apa saja Kak? Oke, kita butuh komponen apa saja Kak? Ya, yang dibutuhkan. Oke, komponen apa saja Kak yang dibutuhkan untuk membuat produk ini? Oke, bagus. Ada lagi kira-kira? Oke, Mbak, sebentar. Mbak siapa tadi? Mbak Jasmine. Oke, kita ambil kubu yang sebelah sana. Silakan Mbak Jasmine. Kan itu kan waktu sinar surya itu kan waktu ada matahari ya Pak ya? Iya. Kalau malam itu gimana Pak? Bagaimana cara menyalakan lampunya pada waktu malam hari? Oke, boleh. Bagaimana cara menyalakan lampu pada malam hari? Oke. Ada lagi? Oke, Mbak Maneta terakhir. Tadi kan katanya mau bikin lampu taman. Ya. Berarti alat dan bahan apa aja yang dibutuhkan sama range harganya kalau misalkan kita bikin lampu taman itu berapa Pak? Oke, berarti komponen sama harga Ya. yang masuk sini ya. Oke, bagus sekali ya. Ditambah di sini adalah harga. Oke, Mas dan Mbak, saya rasa ini sudah cukup. Ini akan menjadi pertanyaan mendasar kita tentang produk yang akan kita buat. Yang pertama adalah bagaimana sih panel surya ini bisa merubah sinar matahari menjadi listrik. Yang kedua adalah
komponen dan harganya untuk yang dibutuhkan untuk membuat produk ini. Yang ketiga adalah bagaimana cara menyalakan lampunya pada waktu malam hari. Oke, kalau kita perhatikan ini adalah prototipe yang saya buat, berarti nanti pada waktu malam hari dia akan menyala. Oke, terus komponen apa saja, terus bagaimana sih solar cell ini bisa merubah sinar matahari menjadi listrik. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Belum. Belum? Belum. Baik, kalau belum kita akan masuk ke fase selanjutnya, yaitu ya, mendesain perencanaan produk. Baik anak-anak, kita masuk ke bagian fase kedua, yaitu mendesain perencanaan produk. Di bagian ini, kalian akan mendesain rangkaian yang akan menjadi produk kalian. Tolong di bagian ini kalian harus berkreasi. Tuangkan semua keilmuan yang sudah pernah kalian pelajari. Dan di bagian ini juga kalian mendesain bagian casingnya. Dibuatlah semenarik mungkin. Oke, ada pertanyaan di bagian ini? Belum. Ya, di LKPD sudah ada tempat untuk desain, tapi saya sudah menyediakan kertas untuk mendesain. Silakan bekerja sama dengan kelompok dan mulai mendesain. Oke, silakan mulai dikerjakan. Tunggu, gini saya. Ini kita bagi dua gini. Kita pura-pura ada dua. Oke, gimana kelompok ini? Sudah terpikirkan kira-kira nanti membuat desainnya seperti apa? Nanti desainnya di sebelah sini. Ya. Terus di sini dalamnya. Oke. Ini casingnya. Ya, casingnya di situ itu desain rangkaiannya. Iya. Oke, nanti mungkin ada yang berbeda dari prototipe yang saya tampilkan tadi. Kita maunya pakai 2 solar panel, Pak. 2 solar panel. Oke, solar cellnya berarti ada 2 nanti. Iya. Kenapa menggunakan 2? Supaya pengisiannya lebih cepat, Pak. Nanti disusun apa? Seri apa paralel kalau seperti itu? Paralel, Paralel. Kenapa paralel? Soalnya kan nggak tahu tadi modulnya itu berapa watt, Pak. Nanti takutnya nggak modulnya tadi 5 volt. Ya. kuat. Ya, takutnya nggak kuat, Pak. Nggak kuat itu maksudnya voltasenya terlalu besar Iya. gitu. Oke, kalau disusun secara paralel apa yang terjadi dengan arus listriknya? Arusnya lebih besar. Arusnya lebih besar. Jadi kalau arusnya lebih besar nanti dia bisa melakukan pengisian dengan Lebih cepat. Oke. Terus untuk lampu gimana? Lampunya pakai satu Atau lebih? Satu. Satu Tapi saja. 3 watt. 3 watt. Oke, LED juga ya. Iya. Terus untuk yang baterainya bagaimana? Baterainya Baterainya pakai tetap 2. pakai 2. Pakai 2. Oke, pakai 2. Oke, silakan dilanjutkan, nanti saya kembali lagi untuk mengecek pekerjaan kalian. Oke, yang lainnya tetap dilanjutkan. Iku bawahnya mana? Iya, terus ini ada thread kan nanti. Ini kan? Dua kan? Ya enggak sih? Iya. Terus nanti ini kayak Ini sinar masuk. ini prototype. Cahaya. Hapus. Punya pensil lagi, Kak? Baik anak-anak, bagaimana dengan desain rangkaian kalian? Apakah sudah selesai? Apa masih belum selesai? Sudah. Sudah, oke. Untuk desain rangkaian dan desain dari casing yang akan kalian gunakan. Baik, kalau sudah selesai, tolong diperhatikan lagi ke depan. Oke, kita masuk ke tahapan selanjutnya. Yaitu tahapan selanjutnya adalah menyusun jadwal. Oke, kenapa kita masuk ke bagian ini? Ya, nanti ini ditulis di LKPD kalian. Di LKPD ada tempat untuk menuliskan penyusunan jadwal pembuatan project. Ya, karena nanti dia membutuhkan waktu yang agak lama, jadi tolong ini ditulis dengan benar kapan kalian harus melakukan kegiatan dan kegiatannya apa saja. Yang pertama berarti harus menulis dulu masalah jadwal atau tanggal kalian bicarakan bisanya kelompok itu bekerja kapan. Oke, ada pertanyaan di bagian ini? Belum. Oke, kalau belum silakan mulai dikerjakan di bagian penyusunan jadwal ini. Oke, silakan. Kita mau bikin kapan? Ya, silakan. Kapan kalian mulai dikerjakan? Kalau misalnya kita nganu tanggalnya, kita nggak tahu bisa semua apa nggak. Ya. Aku ya latihan. Iya, makanya kegiatannya juga. Oke, jadi tentukan dulu ya kegiatannya ngapain, yang jelas ya harus ngapain. Jadi kita punya skema yang jelas untuk kegiatan kedepannya seperti apa. Silakan dimulai apa kira-kira itu? Itu beli bahan-bahan sih. Menyiapkan alat dan bahan berarti. Iya.
Oke, bagus. Dikumpulkan dulu alat dan bahannya. Terus? Kumpul di rumahnya siapa? Terus ngapain? Oke, boleh. Ini ngerancang. Rancang. Oh, ini berarti rencananya nanti dikerjakan di rumah juga? Sepertinya Iya. iya. Ya, Kalau oke, misalnya boleh. ada- Tapi nanti bagian banyaknya juga dikerjakan di sekolah sehingga saya bisa memonitoring lebih mudah. Iya, Pak. Ya, untuk jika dikerjakan di di rumah, nanti kalian diminta untuk mengisi di bagian ini. Nah, proses produk. Nah, ini semacam jurnal kontrol di mana nanti kalian bisa mengisi serta dokumentasi kegiatan kalian sehingga nanti saya ngerti kegiatan di rumah apa saja. Oke, silakan diselesaikan bagian jadwal. Ya. Oke, Mas dan Mbak, dipercepat waktu kalian Rancang. hanya 5 menit untuk menyelesaikan bagian ini. Habisnya apa ya? Mengecat. Oke, diisi. Terus ngecat apa namanya? Ngecat. Habis itu Terus sudah. oh ya kali. Habis itu ininya nggak anu prototype. Kalau misalkan masalah Ya itu modul sama ini, merancang nggak sih? Oh. Jadi satu. Cari udah kayak gini Terus aja. sudah. Ya, itu gimana? Menyiapkan alat dan bahan, merancang merancang produk. Mungkin diperjelas merancang produk itu yang seperti apa? Nanti kita buat casingnya sama kan ini tutupnya kan bisa dilepas kan Pak. Jadi nanti ada yang bagian yang buat casing, terus yang tutupnya ini nanti dibawa salah satu sama dia atau siapa pun buat rangkaiannya modulnya. Oke, terus modulnya kapan dibuatnya? Sama Jadi satu ini. Maksudnya kita bagi-bagi tugas gitu. bagi tugas gitu Pak. Jadi Yang saya ceweknya sama mungkin ini cowoknya buat Oke, silakan mungkin lebih diperjelas lagi nanti bagian membuat modulnya kapan gitu diperinci walaupun nanti tanggalnya ditetapkan pada tanggal yang sama. Oke. mengecat terus apa lagi? berarti mengecat. Oke, bagaimana anak-anak sudah selesai untuk fase ini? sudah. Sudah. Oke, ada masalah atau kendala berkaitan fase 3 ini? Tidak. Tidak. Oke, tolong disepakati dengan benar masalah jadwal pembuatan produk karena apa? Karena semua memiliki aktivitas yang berbeda. Mas dan Mbak, kita akan masuk ke tahap fase keempat yaitu monitoring perkembangan project. Di bagian ini kalian bekerja. Oke, silakan segera menyelesaikan produk kalian dan menyelesaikannya di bagian ini karena sebagian sudah dikerjakan di rumah. Maka hari ini tinggal finishing, setelah itu kita masuk fase uji coba dan evaluasi hasil. Oke, silakan manfaatkan waktunya sambil kalian bekerja. Nanti saya sambil melihat atau meninjau sejauh mana dan bagaimana proses pekerjaan produk kalian. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, ayo bekerja. Kalau ini gimana? Oh, menguasai. Oke, silakan lanjut. Ini gimana? Ojo kena sini. Ya. Bisa nggak Sak? Bisa. Oke, berhati-hati ya. Ih, kagak tutup kan. Lepas. Tarik. Ih. Ini. Video. Sebentar ya. Setelah ini selesai nanti kita uji coba dulu ya. Iya. Oke. Sing sana. Oke, coba diambil Mbak bagian yang itu, dicoba diletakkan apakah Bisa sudah dulu, pas dulu. ya. Gitu ya. Oke, coba. Dulu. Oke. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, sudah bisa masuk. Oke. Oke, kita nguji coba rangkaiannya yang udah kita buat. Ayo. Itu apa? Suruh apa?
Ini ada 3 uji coba. Yang pertama ada tahap pertama, tahap kedua, sama yang ketiga nyala lampu. Kita cuma bisa sampai tahap 1 sama 2 aja. Untuk tahap 1, jika rangkaian sudah benar, silakan panel surya diarahkan sinar matahari. Apakah indikator lampu modul menyala? Berarti tes rangkaiannya benar apa enggak ya? Iya. Udah nyala lampunya. Ini gini kan? Iya. Berarti kalau gelap ini warnanya biru. Kalau lagi malam hari udah nggak ngisi itu warnanya biru. Coba diarahkan ke sinar matahari. Kalau diarahkan ke warnanya sinar apa? matahari ini warnanya merah, Pak. Merah ya? Iya, merah. Oke, berarti dalam proses apa itu kalau merah? Pengisian. Pengisian. Iya. Oke, berarti sudah berfungsi ya. Dia lagi ngisi. Terus kalau kita tutup seperti ini, Warnanya biru. biru. Iya, Pak. Oke. Oke. Jika uji coba tahap 1 sudah selesai, kita melakukan uji coba tahap 2. Yang pertama adalah lokasi Gunting. uji coba yang Ambilin di mana gunting. kita melakukan di Grand House SMAN 4 Malang. Dan waktu uji coba dimulai jam 12 ya. Terus untuk uji coba tahap kedua ini dilakukan dengan pengisian baterai secara berkala. Baterai yang sudah terisi akan diukur dengan menggunakan baterai tester atau overload. Jadi langkah pertamanya apa? Ini Pak, mengukur baterai terlebih dahulu sebelum dipanasi. Mukul voltase baterainya dulu ya. Iya. Oke, silakan diukur dulu sebelum kita isi. Berapa itu? Baterai 1 3,93. Baterai 2-nya 3,93 juga. Berarti kita coba lakukan pengisian selama berapa menit? Kurang lebih 10 menit. Oke. Kita tancap di sini. 3,96. Itu Baterai dua. Terus baterai satunya 3,96 juga. Berarti ngisi berapa itu? Nambah 3. 0,03 ya. Berarti artinya pengisiannya berhasil. Iya. Oke. Oke, nanti kita lanjutkan untuk yang bagian yang lainnya. Oke. Jadi kesimpulannya gimana? Ini Apa? pilihan sumber energi matahari itu Pemilih sumber energi. Matahari adalah sumber adalah Kita masuk ke fase yang terakhir yaitu fase evaluasi hasil. Di sini kita akan melihat presentasi produk yang sudah dihasilkan oleh beberapa kelompok. Nah, untuk yang bagian awal kita akan melihat presentasi dari kelompoknya Mas Deo. Silakan Mas Deo, depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita dari kelompok 1. Hari ini kita akan mempresentasikan yaitu tentang lampu taman yang telah kita buat. Jadi ini adalah Sebelumnya. Jadi ini adalah hasil produk yang kita buat. Ya, yang udah aku tunjukin tadi, ini hasilnya. Next. Terus untuk desain rangkaiannya, pertama saya akan membahas desain casingnya. Desain casingnya ini kita pakai wadah cat bekas yang kita potong, habis itu ditempelin sama Kertas mika. Terus habis itu buat sanggahan di bawahnya kita pakai pipa paralon. Ya, maaf ya. Terus yang kedua buat desain rangkaiannya ini kita pakai 2 solar cell
dan 2 baterai. Dan itu kita memakai lampu HPL 3 watt. Jadi untuk kelebihan dari rangkaian kami, yang pertama ada rangkaian paralel dari solar cell menghasilkan arus listrik yang besar. Seperti yang kalian tahu, di sini ada 2 solar cell yang kami gunakan. Kita menyusunnya secara paralel bukan seri karena untuk memperbesar arus dari pengisian baterai tersebut. Yang mana dijelaskan dalam poin kedua, arus listrik yang besar ini menyebabkan pengisian baterai bisa lebih cepat. Kenapa tidak seri tadi itu karena kalau seri nanti takutnya modulnya itu nggak kuat nahan voltasenya. Nah, terus untuk kelebihan yang ketiga, penggunaan dua buah baterai sebagai penyimpanan, jadi lebih awet. Terus untuk kelebihan yang keempat, menggunakan lampu HPL 3 watt menghasilkan cahaya yang cukup terang seperti yang dapat dilihat. Nih, lampunya terang. Lanjut. Nah, kesimpulan dari kegiatan ini yang pertama, pemilihan sinar matahari sendiri merupakan sebagai sumber energi adalah pemilihan yang tepat. Yang kedua adalah dari produk ini dan kegiatan ini itu bisa menyelesaikan krisis yang terjadi di sekolah kita tentang kekurangan listrik atau lampu di greenhouse. Nah, saya kira ada sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang presentasi. Oke, Mas dan Mbak, itu adalah presentasi dari kelompok yang kelompok 1. Apakah ada pertanyaan? Tidak, cukup jelas. Baik anak-anak, kita sudah menyelesaikan tahapan dalam pembuatan produk sampai dengan tahap 6. Di bagian akhir ini adalah bagian penutup. Ya, sebelum kita tutup, mari kita buat kesimpulan. Ya, kegiatan pembelajaran kita hari ini seperti apa? Ada yang mau membantu saya untuk membuat kesimpulan? Saya, Pak. Oke, silakan Mbak Siva, silakan. Jadi dari kegiatan ini tadi itu yang pertama dapat disimpulkan bahwa kita itu bisa membuat desain dari permasalahan yang ada di sekolah ini yang tentang listrik itu, Pak, kan di sini biayanya besar gitu. Ya, nah, terus untuk yang kedua itu kita itu jadi bisa membuat produknya sendiri. Dan itu memanfaatkan sumber energi yang dapat diperbarui, contohnya ya cahaya matahari itu. Sinar matahari. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Siva. Ada yang mau menambahkan? Tidak ada? Ya, benar. Jadi seperti apa yang sudah disampaikan pada tahapan awal, tujuan pembelajaran kita di sini adalah merancang dan membuat produk yang merupakan penyelesaian dari masalah yang ada di sekolah. Dan kalian sudah menghasilkan produk tersebut dalam bentuk lampu taman dengan menggunakan sumber energi apa? Matahari. Dan diubah menggunakan alat yang namanya solar cell. Ya, benar sekali, pintar semuanya. Oke, Mas dan Mbak, sebelum pembelajaran kita usai, ada hal yang harus kalian kerjakan untuk melihat pemahaman kalian. Karena di awal saya menyampaikan bahwa saya mengambil penilaian berkaitan dengan pemahaman. Oke? Oke, saya mengirim kode untuk kuisis di grup, silakan segera akses. Baik, gimana? Sudah bisa diakses? Sudah. Oke, saya mulai ya. Baik, Mas dan Mbak, tidak terasa kita sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran kita. Ya, kita sudah membuat kesimpulan, kita sudah mengecek pemahaman. Ya, untuk kegiatan minggu depan, karena ini adalah KD yang terakhir, untuk minggu depan kita akan ulangan pokok bahasan ini. Sebelumnya apakah ada pertanyaan dari kalian? Belum. Tidak. Oke, mari kita mengucapkan alhamdulillah karena kita sudah menyelesaikan seluruh kegiatan pembelajaran kita. Alhamdulillah. Oke, Mas dan Mbak, terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan kita hari ini. Tetap semangat dan tetap sehat. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk semuanya.